Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma dengan NIM 1912171485 dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai, SHMH dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Makalah saya berjudul tentang peranan pemerintah dalam pemanfaatan kawasan pertambangan dan juga minerba. Dalam potensi pengelolaan minerba yang dimana kita tahu bahwa minerba adalah sumber daya alam yang melimpah, sebagaimana Undang-Undang Minerba yang mengatur aturan dalam pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan dalam peningkatan nilai tambah atau PNT, mineral dan batu bara yang ada di negara kita. Dalam perubahan Undang-Undang Minerba tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19. Bagi peranan investasi, Undang-Undang Minerba juga disambut secara positif oleh masyarakat karena dapat membentuk suatu kepastian hukum bagi para investasi. Yang dimana kita tahu kewenangan pengelolaan minerba yang dahulu pemerintah ke pemerintah daerah, sedangkan dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. Jadi dengan hal itu dapat kita pahami bahwa sumber daya mineral dan batu bara atau pertambangan adalah milik kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang diwakilkan oleh pemerintah pusat untuk menangani dan mengelola sumber daya alam minerba. Lalu, bagaimana sih penanganan minerba tersebut? Di dalam penanganan minerba, kita harus memenuhi tentang perizinan sebelum kita melakukan kontrak karya. Jika ada pihak ketiga yang melanggar suatu aturan, akan dikenakan sanksi dan juga denda. Sanksinya berupa 5 tahun penjara dan dendanya sebesar 100 miliar. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apa sih poin penting dalam pengelolaan minerba? Poin penting yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Minerba baru yakni kewenangannya yang dimana kewenangan adalah suatu aturan hak yang bertanggung jawab atas kemakmuran selanjutnya dan juga tentang perizinan yang di sini perizinan adalah suatu hal yang menjadi struktur aturan dalam salah satu pengelolaan. Minerba juga peraturan terhadap izin pertambangan rakyat atau IPR dalam aspek lingkungan, bagaimana dampak untuk lingkungannya. Dan juga industri pertambangan yang ada di negara Indonesia juga berperan penting dalam beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, khususnya mineral dan batu bara. Beberapa provinsi yang ada di Indonesia adalah Papua, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan juga Kalimantan Timur yang terdapat suatu sumber daya alam berupa tambang. Tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang mana pada saat itu komoditas tembaga, emas, dan nikel mengalami penurunan. Dalam hal ini, penurunan terjadi akibat faktor harga pasar atau aspek operasional sektor pertambangan yang masih merupakan potensi besar bagi Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Hal ini pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mengatur eksploitasi di bidang pengelolaan dan juga pemanfaatan pertambangan. Selanjutnya, apa sih potensi dalam sumber daya alam minerba itu? Selanjutnya, jika kita kupas, negara Indonesia masih cukup melimpah dalam hal minerba. Dengan hal ini berarti terdapat banyak kekayaan alam di negara kita, keuntungan bagi negara kita, khususnya masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan yang mana kita tahu luas dari negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Padahal jika kita kupas bahwa dari Sabang sampai Merauke terdapat beberapa pulau yang memiliki jumlah sumber daya alam berupa tambang. Kondisi negara Indonesia memiliki ragam kekayaan alam tidaklah terlepas dari posisi titik di mana lempeng benua dan lempeng samudra bertemu. Sumber daya tambang adalah sumber daya energi yang mana dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia yang lebih lanjut. Yang termasuk dalam sumber daya energi yaitu adalah batu baranya. Batu bara terbesar berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan sumber daya alam ini di sisi lain kita sebagai masyarakat yang menikmati hasil tambang, kita harus mengingat bahwa sumber daya energi ini tidak bisa kita kelola dengan baik, akan habis satu persatu. Jika kita dikelola dengan baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan yang baik akan menunjang potensi minerba
yang akan semakin baik. Sumber daya alam ini dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan baik dalam bidang bisnis atau kontrak karya dalam pihak ketiga. Karena banyak investor yang asing yang menanamkan kerjasama dengan negara kita, berarti dengan hal ini kita dapat pahami bahwa potensi di negara kita sebetulnya masih dikatakan sangat baik jika kita bisa mengelola dengan baik. Pembahasan nomor 3 yang terakhir yaitu bagaimana sih eksistensi pemerintah dalam penanganan minerba. Pada pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi, pemerintah pusat dapat mendelegasi kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita juga bisa kupas maksud dari pasal di atas bahwa penguasaan mineral dan batu bara oleh negara dan kekayaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat juga yang memberikan kewenangan dalam pemberian izin berusaha kepada pihak yang akan menjalankan kerjasama atau kontrak karya pada dunia bisnis pertambangan. Dengan hal itu, kita dapat pahami bahwa pemerintahlah pusat yang menjadi pemegang peranan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Dan pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam mendapatkan kewenangan dalam perizinan bantuan skala kecil dan pertambangan rakyat atau IPR. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu kedudukan pada peranan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di sini, pemerintah daerah sudah tidak menjadi tugas utama dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, tetapi dialihkan menjadi tugas atau wewenang dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan ini sudah berkaitan dengan perizinan dalam dunia bisnis, dunia pertambangan. Dalam perpindahan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara dalam guna untuk menjadikan efektif dan lebih efisien. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.